Oke, coba deh kita pikirin bareng-bareng. Pernah nggak sih Anda mikirin gimana caranya bola bisa terbang di udara? Kelihatannya simpel banget kan? Bola itu ngikutin satu jalur, satu lintasan melengkung dari titik A ke titik B. Ya, kita semua terima-terima aja hal itu. Tapi, gimana kalau saya bilang keyakinan paling dasar itu ternyata salah total? Jujur aja ya, saya juga dulu mikirnya gitu. Saya yakin setiap benda itu cuma punya satu jalur. Tapi ternyata alam semesta ini jauh lebih aneh dan ya lebih keren dari yang kita bayangin. Nah, siap-siap, karena kita bakal lihat gimana segala sesuatu, dari cahaya sampai elektron, sebetulnya menjelajahi semua kemungkinan jalan di saat yang bersamaan. Biar gampang, kita pakai analogi aja deh. Bayangin Anda seorang penjaga pantai yang lihat orang butuh pertolongan di air. Jalan paling pendek yang jelas garis lurus, langsung nyebur. Tapi Anda kan lebih banyak berenangnya, padahal lari di pasir jauh lebih cepat. Jadi bisa juga Anda lari dulu menyusuri pantai, biar waktu renangnya lebih singkat, tapi jaraknya jadi lebih jauh. Nah, jalur yang paling optimal, yang paling cepat, itu adalah kombinasi keduanya. Lari sedikit lebih jauh di darat, supaya waktu berenang di airnya jadi lebih sedikit. Nah, yang kerennya, cahaya itu ternyata melakukan hal yang sama persis waktu dia bergerak dari udara ke air. Dia selalu ngambil jalur tercepat. Tapi ini jadi aneh kan? Kalau kita manusia, ya jelas. Kita bisa mikir, kita bisa ngitung jalur mana yang tercepat. Tapi gimana caranya seberkas cahaya, benda mati, bisa tahu harus belok di sudut yang pas banget biar waktunya paling singkat? Nah, ini dia misteri yang mau kita pecahin. Ternyata, jawaban teka-teki ini bukan datang dari fisika biasa yang kita pelajari sehari-hari, atau yang biasa disebut fisika klasik. Jawaban itu justru muncul dari sebuah krisis, sebuah bencana dalam teori fisika di akhir abad ke-19 yang bikin para ilmuwan harus mikirin ulang semua hal tentang realitas. Ceritanya tuh berawal dari hal yang sepele banget, lampu bohlam. Di Jerman tahun 1890-an, mereka mau ganti lampu jalan dari gas ke listrik. Pertanyaannya simpel, gimana caranya bikin filamen panas itu ngeluarin cahaya tampak sebanyak mungkin biar efisien? Para ilmuwan sadar, semua benda panas itu kalau dipanasin bakal nyala dengan pola yang sama. Makin panas, makin terang. Tapi anehnya, nggak ada satupun teori fisika saat itu yang bisa ngejelasin kenapa polanya bisa begitu. Nah, disinilah masalah besarnya. Teori fisika klasik saat itu memprediksi sesuatu yang mustahil. Katanya, energi yang dipancarkan itu bakal terus naik sampai tak terhingga di panjang gelombang yang pendek, kayak sinar ultraviolet. Tapi kenyataannya, kalau kita lihat data di sebelah kanan, energinya justru naik sampai puncak tertentu, terus turun lagi jadi nol. Perbedaan yang drastis inilah yang dijuluki bencana ultraviolet, momen di mana fisika klasik gagal total. Kegagalan ini justru membuka pintu buat ide paling radikal dalam sejarah sains. Seorang fisikawan bernama Max Planck yang lucunya hampir nggak jadi belajar fisika karena dosennya bilang semua hal penting di fisika udah ditemukan, justru dialah yang akan ngasih petunjuk pertama buat mecahin misteri ini. Setelah buntu bertahun-tahun, Planck akhirnya nekat. Dia ngelakuin sesuatu yang dia sendiri sebut tindakan putus asa. Fisika klasik kan mikirnya energi itu mulus, kontinu, bisa punya nilai berapapun. Planck coba aturan baru yang aneh. Gimana kalau energi itu cuma bisa keluar dalam paket-paket kecil yang terpisah? Ada jumlah energi terkecil yang dia sebut kuantum. Dan solusinya, Planck itu jenius banget. Dia bilang energi dari satu paket atau kuantum ini sebanding sama frekuensinya. Jadi, E sama dengan H dikali F. Artinya apa? Artinya cahaya dengan frekuensi tinggi kayak UV butuh paket energi yang super besar buat bisa tercipta. Nah, karena atom di benda panas energinya terbatas, jadi lebih sedikit atom yang mampu bayar harga energi setinggi itu. Tiba-tiba, boom! Kurva radiasi yang diamati di dunia nyata cocok sempurna dengan teorinya. Planck berhasil sih, tapi dia sendiri malah jadi gelisah. Dia udah mecahin masalahnya, tapi rasanya cuma kayak trik matematika. Dia nggak ngerti kenapa aturannya bisa berhasil, dan yang paling penting, dia nggak tahu apa arti dari konstanta baru yang dia ciptain itu, si H ini. Sebenarnya, H ini apa sih? Oke, untuk ngertiin H, kita harus kenalan dulu sama konsep yang namanya aksi. Anggap aja aksi ini kayak biaya total sebuah perjalanan. Bukan biaya dalam bentuk uang, tapi biaya dalam bentuk energi dan waktu. Jadi, setiap jalur yang dilewati sebuah benda itu punya nilai aksi yang unik, yang dihitung dari energi gerak dikurangi energi potensialnya selama perjalanan itu. Nah, ini dia puncaknya. Setelah berhari-hari ngutak-atik, Planck sadar kalau satuan dari H itu bukan satuan energi. Satuannya adalah energi dikali waktu. Itu adalah satuan aksi. Jadi poin kuncinya di sini. Konstanta fundamental baru di alam semesta ini bukan unit energi terkecil, tapi unit aksi terkecil. Setiap proses di alam semesta ini terjadi dalam kelipatan unit aksi fundamental ini.
Ide gila ini bahwa aksi itu terkuantisasi ibarat bola salju yang makin lama makin besar. Bertahun-tahun kemudian, seorang fisikawan jenius bernama Richard Feynman membawa ide ini ke kesimpulan logisnya yang paling bikin kita melongo. Pasti udah sering dengarkan soal eksperimen celah ganda. Kalau kita tembakin elektron ke dua celah, dia itu seolah-olah lewat kedua celah itu barengan. Nah, ada cerita nih, mungkin nggak benar-benar terjadi tapi idenya keren, tentang Feynman pas masih mahasiswa. Dia nanya, gimana kalau celahnya ada 3? Jawabannya, ya kita harus jumlahin kemungkinan dari ketiga jalur. Gimana kalau 4, 5? Ya tentu saja kita harus jumlahin semuanya. Nah, disinilah kejeniusan Feynman kelihatan. Dia lalu bertanya, gimana kalau saya buat jumlah celahnya jadi tak terhingga, sampai dindingnya itu sendiri hilang? Terus saya tambah lagi dinding kedua dengan celah tak terhingga, dan ketiga, dan seterusnya. Logikanya ndak bisa dibantah. Kalau Anda percaya sama eksperimen celah ganda, ya Anda harus terima kesimpulan ini. Saat sebuah partikel bergerak di ruang hampa dari A ke B, dia itu pada dasarnya melewati jumlah dinding tak terhingga dengan celah tak terhingga. Artinya, untuk ngitung probabilitasnya sampai di B, kita harus mempertimbangkan setiap jalur yang bisa dibayangkan, termasuk jalur yang belok dulu ke bulan terus balik lagi. Oke, tunggu dulu. Ini kan jadi paradoks. Kalau bola tenis beneran menjelajahi semua jalur di alam semesta pas saya lempar, kenapa saya cuma lihat dia ngikutin satu lintasan parabola yang mulus? Kenapa kita nggak pernah lihat semua jalur aneh itu? Jadi, kata Feynman gini, setiap jalur yang mungkin itu punya semacam fase. Cara gampangnya, bayangin aja kayak panah kecil di jam saku yang muter cepat banget. Pas partikelnya jalan di satu jalur, panahnya muter. Nah, untuk nemuin kemungkinan total partikel itu sampai di titik B, kita harus jumlahin semua panah dari setiap jalur yang ada. Disinilah keajaibannya. Untuk sebagian besar jalur yang aneh dan berkelok-kelok, jalur-jalur tetangganya bakal punya fase yang beda banget. Panah-panah kecil mereka bakal nunjuk ke segala arah. Pas kita jumlahin semuanya, mereka jadi saling menghilangkan. Ini namanya interferensi destruktif. Tapi, ada satu jenis jalur yang spesial. Jalur aksi terkecil. Di sekitar jalur ini, sedikit perubahan nggak akan mengubah aksinya terlalu banyak. Akibatnya, semua panah dari jalur-jalur di sekitarnya nunjuk ke arah yang hampir sama persis. Mereka saling menguatkan, menciptakan interferensi konstruktif. Terus apa yang nentuin seberapa cepat panah itu muter? Apa yang nentuin arah akhirnya? Jawabannya adalah aksi dari jalur itu. Lebih tepatnya, fase itu adalah aksi dibagi dengan konstanta Planck. Nah, inilah benang merah yang menyatukan semuanya. Konstanta kecil misterius dari radiasi benda hitam itu ternyata adalah aturan main yang ngatur gimana semua kemungkinan realitas bergabung buat menciptakan satu dunia yang kita amati. Jadi kita sampai di sebuah kesimpulan yang luar biasa. Prinsip aksi terkecil ini bukan cuma trik matematika yang keren. Ini adalah deskripsi paling fundamental tentang cara kerja alam semesta di levelnya yang paling dalam. Jadi, mari kita rangkum ya. Setiap partikel itu menjelajahi setiap jalur yang ada. Jalur yang akhirnya kita lihat adalah hasil dari interferensi konstruktif yang terjadi di sekitar jalur dengan aksi terkecil. Lintasan tunggal yang kita lihat sehari-hari, bola yang dilempar, planet yang mengorbit, itu cuma ilusi indah yang muncul karena semua kemungkinan lain saling menghilangkan. Dan gilanya lagi, eksperimen modern bahkan bisa memblokir jalur-jalur yang saling menghilangkan itu dan membuat jalur-jalur yang mustahil ini jadi benar-benar kelihatan. Jadi, kenapa ini semua penting? Karena prinsip aksi ini adalah kerangka yang menyatukan seluruh fisika modern. Ketika para fisikawan ngomongin soal mencari teori segalanya, mereka itu pada dasarnya mencari satu resep utama. Resep ini, yang namanya Lagrangian, adalah formula untuk menghitung aksi untuk setiap proses yang mungkin terjadi di alam semesta. Kalau kita bisa nemuin itu, artinya kita bisa nurunin semua hukum fisika dari satu prinsip tunggal ini. Ini adalah pertanyaan paling fundamental, dan semuanya kembali ke ide bahwa realitas kita bukanlah satu jalur tunggal, melainkan jumlah dari semua kemungkinan.